Assalamualaikum. Nah, pintu tebelas aja. Nah, nah, nah. Mamsi, Mbak. Buset, tuh muka udah kayak pakaian kagak dicuci. Bikinin gua kopi dulu ntar. Bapak, saya mau nabrak tembok di aja. Nah, biji mata lu kendor. Pengen. Lalu gua suruh bikin kopi, mana kopinya? Ngapel dia lu tenteng-tenteng. Set kopinya agak ada. Lah emang belum beli? Belum, minta kagak. Itu apaan lu baca? Ini brosur. Ini udah berapa hari ini gue lihat lu kayaknya ngambek nih. Muka lu ditekuk aja. Emang apa? Bisa orang mau sekolah di sini kagak boleh. Orang tua mana yang kagak bolehin anak ke sekolah? Gak bisa, Bapak kagak mau. Lah sekolahannya di mana dulu? Ini nih. Emang kagak ada sekolahan yang lain selain ini? Kagak ada. Ini sekolahan udah jelek. Jelek apanya sih, Mbak? Dulu kasusnya penipuan. Duitnya doang diterima, anak kagak sekolah. Juga dulu kasusnya tahu nggak yang paling parah? Apa? Kasus pencabulan. Itu mah hoak, kagak bener. Lu kalau dibilangin orang tua kagak ngerti. Kagak itu hoak. Udah yuk ah. Mana? Daftar sekolah. Buset. Lu narik-narik emang gua mobil mogok. Bapaknya aja yang ubit. Dulu kata HP bejat. Lama-lama gua kawin sama nyawa ya. Nih, Mbak nih tempat ngambil formulirnya. Ini di sini. Iya. Ribet kagak? Agak. Ribet banget lagi. Agak. Mak. Set, emang gue tua banget apa? Masih nih. Iya, emang ada apa pak? Ini anak saya mau sekolah di sini, bagaimana caranya ya? Oh ini ada formulirnya. Nih, di sini ada persyaratan, Mbak bisa baca. Nah, terus ini pembiayaannya. Ini fasilitas yang didapat dari biaya bapak yang sudah dibayar tadi. Ya. Ribet kagak rumah ini? Enggak kok. Kali ribet kayak mau ngambil kreditan rumah. Kagak. Kagak ya? Slow. Oh, udah makasih ya. Iya, sama-sama pak. Udah gitu doang, Mbak. Tinggal isi bayar dah. Bayar mau bayar. Ini ada 20 juta, gua jual rumah dulu. Lu mau emang gua tidur kebun ntarnya? Udah pak. Pak, halo bapak. Iya. Nah, Iya, Neng. daripada debat mulu, mending ke dalam dulu biar tanya-tanya. Nunggu di dalam aja ya? Iya, ayo gitu. di dalam aja pak. Udah, Ayo udah, Mbak, kita ke dalam. Iya, sabar. Dingin banget, matiin apa kipas anginnya? Saya belanja bukan desain, Mbak. Apaan? Tahu lu. Ayo Pak, duduk aja. Iya. Ya, biar saya panggilin Bapak lagi. Iya. Makasih Neng ya. Iya, sama-sama. Neng ngapain di sini? Saya cuma mau tahu, mau cari informasi tentang PTM Haji aja. Bapak sendiri mau ngapain? Nih nganterin si Sengke, udah ngebet banget sekolah di sini udah kayak bisul mau pecah. Saya double bisa mau pecah jelek banget sama anak. Anak-anaknya kagak tahu diri. Kalau kagak tahu diri duduk mulu dong pegel. Begitu tuh nyaut-nyautin mulu. Bagaimana agak kesel. Nanti pak langsung ke atas aja, udah ditunggu sama Pak Mario. Oh gitu? Iya, langsung ke atas aja. Nah, Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Isi dulu. Iya Pak. Pembantunya rapi banget ya. Pembantunya segitu bagaimana bosnya ya? Pak, itu Pak Murdiononya. Itu Pak Murdiono. Halo, ngomong diem aja. Bapaknya dari tadi ngoceh aja. Oh, Bapak. maaf ya Pak. Iya. Sekarang Pak dulu Pak. Ya, makasih ya Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Iya. Nggak pernah pakai ini. Sanitizer. Oh, udah Pak di bawah tuh ya. Udah. Ya Pak.
sebelumnya ada apa ya Pak tujuan kemarin? Tadi saya lihat tuh di bawah rame-rame pada itu, tadi juga ada staf saya yang bilang saya ada tamu bapak sama 2 anak perempuan mau daftar. Cuma itu tujuannya saya mau lebih detailnya lagi ada apa ya Pak? Oh gini Pak, kebetulan ini anak saya pengen sekolah di sini. Dan tadi pun saya sudah ngambil formulir di loket. Yang pertanyaan saya, ini sekolahan apa bukan sih Pak? Kalau ini sih bukan sekolah Pak, ini lembaga pelatihan kerja untuk ke Jepang Pak. Kalau sekolah itu kan idenya juga udah beda Pak. Oh gitu. Nah ini di sini di formulir ada nominal 20 juta. Ini maksud dan tujuannya apa ya? Kalau untuk kalangan seperti saya, ekonomi menengah ke bawah, apa bisa anak saya sekolah di sini? Atau ya yang Bapak tadi sebutkan bukan sekolahan, itu bisa nggak di sini? Sebenarnya sih bisa Pak. Bahkan kita tuh anak yatim piatu dan memang orang itu berprestasi, tapi dia nggak punya biaya, kita bantu. Sebenarnya itu 100% kita bantu karena kita udah kerjasama dengan BFI, itu dana talangan. Dan itu tanpa ada jaminan loh Pak. Jadi seperti itu. Jadi tenang aja kalau masalah biaya sih sebenarnya. Kita lebih membantu ke dalam sisi positifnya seperti itu. Jadi kita bantu ada dana talangan seperti itu. Tapi dana talangan itu dicairkan bukan pada saat si siswa itu masuk, tapi itu pada saat siswa itu sudah dapat job, visa turun, paspor dan tiket pesawat. Itu baru uang tersebut itu akan dibayarkan dari pihak BFI ke MHJ seperti itu. Oh seperti itu. Paham saya paham. Mohon maaf, sebelumnya saya mau nanya tentang berita ini, benar atau tidak? Apa ini? Oh ini yang dulu ya? Nah iya Pak, mohon maaf saya potong. Ini kalau nggak salah dulu saya pernah dengar tentang MHJ ini. Tentang yang pertama yang paling santer adalah tentang penipuan. Ya, kalau nggak salah sampai 50 jutaan ya per orang itu. Iya, apa betul atau tidak itu Pak? Sebenarnya sih saya malas ngebahas itu, nggak ada gunanya. Cuma kenapa ya, orang tuh pada ya tega lah. Karena kan saya tuh bangun perusahaan ini dari nol intinya. Ya sebenarnya untuk 50 juta itu tidak Pak. Mungkin dia itu hanya biaya keseluruhan di MHJ, contohnya kayak Bapak 20 juta. Tapi di kita tuh sebenarnya enggak seperti itu. Bahkan mereka ingin jadi engineering pun kita bantu. Dari biayanya yang tadinya dia nggak bisa biaya tuh buat biaya sekolah, kita bantu. Nanti bayarnya nanti kalau udah biaya. Kalau dia udah punya biaya, dia bayar nyicil ke kami. Itu ada sebagian siswa dan ada juga sebagian siswa yang memang mampu membayarkan, tapi nggak sampai 50 juta seperti itu yang seperti dibicarakan enggak. Karena kita ada bukti-buktinya sih Pak sebenarnya. Cuman buat apalah saya terusin berita yang seperti itu, karena saya mikirin ke depan perusahaan ini dan mikirin anak didik saya yang harus saya berangkat ke Jepang. Kalau saya fokus dengan itu, kasihan sama mereka. Karena mereka menggantungkan nasibnya ya dari kami juga Pak, dari MHJ. Kalau mereka udah masuk terus mereka sampai nggak berangkat cuma gara-gara saya terlalu fokus dengan omongan seperti itu ya, nanti kasihan. Malah saya lebih cenderung tuh ke anak didik dan orang tua yang percaya mendidikkan anaknya. Kalau itu sebenarnya tidak benar Pak. Intinya kita bisa menampilkan bukti-bukti ini. Oh berarti berita itu selama ini hoax aja ya? Ya memang hoax sih Pak, cuman dari kaminya aja sih nggak mau ngambil pusing ya Pak. Karena kita juga kalau mau lari ke meja hijau juga kita punya buktinya lengkap Pak. Seperti itu. Bahkan nanti saya akan, kalau memang Bapak sama adik-adik pengen buktinya kita kasih hanya benar kwitansi pembayaran, karena ini kan PT. Iya. PT itu kan harus jelas, mulai dari pembayaran seperti apa itu harus terima dengan jelas. Di situ reportanya jelas kok, mereka bayarnya berapa kali bayar ke kami kita. Memang ada sebagian yang sudah mendekati 50 juta ya, tapi tidak sampai 50 juta itu ada Pak. Hanya 1 atau 2 orang. Tapi mereka memang sudah mendapatkan. Intinya dia pengen engineering,
dan kita bantu gitu. Namanya engineering itu kan biayanya nggak kayak magang Pak. Engineering itu kan prosesnya juga rumit dan mereka memang ada keterbatasan di dalam persyaratan engineering sehingga saya membantu di situnya gitu. Jadi tapi mereka setelah dibantu bukannya mereka memberikan ucapan terima kasih ke kami, malah hujatan seperti ini. Intinya sih mereka kurang sabar karena proses ke Jepang itu tahapannya memang sangat rumit. Mulai dari pengurusan dokumen aja itu udah memakan waktu 3 bulan. Tapi mereka berasumsi ya macam-macam. Namanya mereka itu berasumsi pengen ke Jepang dengan cepat, praktis gitu. Dan karena dia punya uang banyak, jadi seenaknya Instan lah pengennya instan mereka. Pak. Sebenarnya nggak seperti itu. Dan kami juga sudah terbukti kok, engineering kami sudah berangkat. Yang tahun Desember itu kurang lebih 3 orang. Nah sebenarnya sih setelah mereka mengadakan demo itu dia yang rugi Pak. Kenapa? Dari demo tersebut kan pihak Jepang melihat dong perusahaan Jepang yang rekrut dia, ya kan? Dia ngaku demo-demo. Nah mereka kan nanya ini ada apa? Kok orang yang saya lurusin kok berdemo? Akhirnya mereka ya itulah yang nanti akan dikerjakan oleh perusahaan Saco sih kan. Karena Saco itu menjadi tur kalau di Jepang ya. Jadi setelah itu mereka cancel jobnya, jujur ya. Cancel karena kenapa ya? Contohnya Bapak merekrut dari saya, tapi yang Bapak rekrut demo ke perusahaan saya. Pihaknya Bapak bagaimana? Terima nggak? Nggak terima. Pasti kan? Pasti. Pasti nanti takut perusahaan yang di Jepang akan didemo lagi sama anak yang ini ya. Betul. Dan kebetulan Pak, saya di sini kan kedatangan saya untuk mencari informasi kebenarannya benar atau tidak berita-berita tersebut. Apakah boleh saya merekam berita-berita ini untuk ke channel YouTube saya? Boleh sih, cuman yang penting ya koridornya jangan sampai menjatuhkan orang lain. Saya paling nggak suka. Kalau memang untuk sekedar rekaman atau ya orang lain lihat nggak apa-apa sih. Jadi boleh ya Pak? Boleh Pak. Nah begini Pak, saya ingin kembali menanyakan yang paling santer berita ini yang dengar di telinga saya nih, Ya. benar atau tidaknya karena kebetulan ketemu langsung dengan Bapak, saya ingin menanyakan tentang pencabulan anak yang didik di sini. Dan yang kedua, betul tidak anak didik itu sampai sengsara sampai dia ngojek gitu? Itu yang saya mau tanyakan. Ini ada saya penggali ya. Mohon maaf. Yang ngojek itu yang pencabulan apa yang apa nih? Soalnya Iya, bahasanya. dua pertanyaan itu artinya pertama pencabulan, yang kedua menelantarkan anak didik sehingga mereka pada ngojek. Oh, jadi sini gini Pak. Oke, saya juga sebenarnya astagfirullahaladzim ya Allah, itu tega banget tuh yang bikin konten seperti itu, yang berita seperti itu ke keluarga saya Pak. Ya memang di bulan Oktober awal mula ya sih Pak. Memang siswa itu melaporkan saya dugaan pencabulan dan pemerkosaan. Nah itu di hotel lah, pokoknya di hotel, di titik lah, di Bekasi lah. Akhirnya saya sama istri saya dipanggil tuh ke Polres Metro Bekasi. Sempet sih, kami sempet down kan, karena kapan saya mencabuli gitu. Udah gitu pencabulan di hotel. Pencabulan itu menurut undang-undang itu umur 17 ke bawah kan Pak. Sedangkan yang ditelusuri itu adalah umurnya kurang lebih 19-an. Pencabulan nggak Pak? Masuk dasar hukum nggak? Tidak kan? Terus yang kedua, di hotel Pak. Wah enak banget gitu kan, pemerkosaan di hotel gitu, pencabulan di hotel gitu. Ya kita modal dari situlah kita coba, dan kita juga punya Allah. Allah maha melihat ya Pak. Jadi saya pencabulan nggak? Saya pemerkosaan nggak? Oke deh, saya disidik di Polres Metro di bagian PPA. Ya kita hadapin aja dengan tenang, dengan hati yang sabar, ikhlas. Kalau memang ini cobaan buat saya terima. Ini menjadikan saya nanti kedepannya jauh lebih hati-hati. Tapi alhamdulillah berkat doa semuanya, terutama doa kedua orang tua, istri yang paling dulu istri. Karena berat banget sih. Tapi karena istri nguatin saya, karena saya nggak mungkin mencabuli seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan setahun setengah. Yang melaporkan itu memang anak di kami gitu, tapi memang
ya memang ya saya sih berdoa aja semoga dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan dia menjadi orang baik. Nah, sekarang dia nggak tahu, yang satu pergi ke Kalimantan, yang satu pergi ke daerah Bandung, nggak masalah. Ya memang ya udah saya ikhlas lah. Lagian juga kalau mau saya balas juga untuk masih anak didik ya Pak, saya nggak tega lah. Udah biarin nggak apa-apa. Itu menjadikan pelajaran yang indah buat kedepannya buat saya dan saya menjadikan hati-hati seperti itu. Terus kalau yang penggelapan dana memang di pertama kali saya membangun perusahaan itu 2017 itu memang saya baru 6 bulan, namanya perusahaan masih muda. Itu ada investor masuk Pak. Jadi investor itu masuk ya dia menanamkan modal secara bertahap. Memang waktu itu di 2017 sampai 2019 kita masih pelatihan dan pendidikan karena kita sedang mengirimkan izin kita memang kurang satu, yaitu KUNI-I dari pihak Jepang. Akhirnya saya mencari di sana dapatlah satu KUNI-I dan kita juga terima investor itu. Berjalannya waktu kurang lebih baru 6 bulan saya bekerja sama dengan mereka. Ya mereka ya sangat disayangkan lah Pak. Saya udah percaya dengan bukti apa? Dia saya masukkan ke dalam akte perusahaan. Orang kalau udah masuk dalam akte perusahaan udah beda dong Pak. Tadi kan percaya besar kan? Ya. Secara logikanya seperti itu. Udah saya masukkan dalam akte perusahaan sebagai pimpinan nomor 2. Dan sudah saya ke Jepang. Tiba-tiba setelah itu saya dituduh penggelapan dana. Bahkan di depan kelas Pak. Saya ingat banget. Sebenarnya kalau bisa air mata saya ngucur. Saya air mata mengucur di malam hari. Itu lebih indah saya bilang. Saya di depan murid. Nih kenalin. Ini kamu yang suka pencet penggelapan dana. Di kelas ini saya ingat banget. Di kelas ini saya tapi ya saya bilang ya Allah mau lihat. Nanti suatu saat disitulah akan ada jawaban tersendiri. Ya akhirnya dia sempat ingin menguasai ya, dan mereka bukan menguasai sih ya, mengambil karya dalam logikanya. Kenapa? Saya punya buktinya. Dia dalam waktu sekian waktu, kalau kamu nggak membalikan seluruh aset perusahaan beserta rumah dan jadi milik dia, waduh, saya pusing ya kan. Ya sudahlah, Allah Maha ngelihat. Kita berdoa. Selama itu kita berdoa, alhamdulillah Pak. Saya sekali dipanggil tuh 2 panggilan Pak. Panggilan pemerkosaan, panggilan penggelapan dana, penggelapan di Polda. Ini di Polres Metro Bekasi. Tapi alhamdulillah dari kejadian itu kenal semua Pak. Polisi itu kenal semua, akrab sama saya. Karena memang saya tidak pernah melakukan itu gitu. Dan memang duit yang mereka tanamkan memang udah berbentuk benda gitu, berbentuk operasional perusahaan gitu. Kalau misalkan saya mencabut atau kalau saya menggelap, pasti nggak ada karena laporan jelas gitu. Dan bahkan dibilang kwitansi palsu atau apa, enggak. Karena dia minta contoh Bapak sebagai operasional. Ada pom bensin. Pom bensin kan ada yang ngasih struk, ada yang enggak. Kalau Bapak ngisi dia cerah ada di struknya? Enggak ada. Minta struk malu nggak Pak? Malu. Ya malu. Terus beli gorengan Pak. Dia bilang ini harus ada beli gorengan. Ini harus ada kwitansi. Kita otomatis harus beli kwitansi, lapor ke mereka, Pak ini kwitansi ya. Itu yang dibilang ada kwitansi Pak. Sebenarnya nggak seperti itu sih. Jadi kita sesuai alurnya saja. Dan dalam waktu 3 hari, alhamdulillah uang sebanyak 391 juta kami balikan tanggal 15 Mei 2019. Memang sempat ekspor saya dibekukan Pak. Turunnya ekspor itu luar biasa perjuangannya, seperti tertahan oleh batu besar. Tapi sebagaimana pimpinan harus oke. Karena kenapa? Saya bukan diserang dari pihak investor juga, tapi dari pihak karyawan pun banyak yang nyerang saya Pak. Ya udah akhirnya saya mencoba untuk bersabar, banyakin istighfar, insya Allah goal saya bilang. Alhamdulillah di bulan 8 2019 turun Pak. Mujizat banget itu. Turun lah Allah kasih. Walaupun sesempit-sempitnya kalau kita berusaha pasti turun. Nah itu turun. Bikinlah perayaan kita. Bikin perayaan. Perayaan udah. Alhamdulillah duit yang 391 juta itu saya balikin Pak. Cash dalam bentuk. Nih, kita ada surat, mau lihat Pak buktinya Pak? Boleh kalau boleh. Jadi saya ada ya sini ya biar orang lain tahu lah, ya biar di channelnya tahu ya, biar di channelnya tahu. Ini Pak, ini surat panggilan polisi Pak. Kita koleksi Pak. Ini sebagai bahan peringatan saya kalau saya nanti nggak benar seperti ini lagi gitu. Tapi ya
Alhamdulillah polisi banyak. Nah ini Pak, ini kita udah balikin. Sebesar 391. Iya, kita udah balikin. Ini nggak ada penggelapan dana. Orang barang udah dibalikin. Masa ada penggelapan dana? Bahkan namanya orang kerjasama, pengembalian dana itu harusnya setengah dong. 50% dong. Sesuai perjanjian dong. Tapi ya karena udahlah, buat apa? Buat apa saya ribut? Saya orang nggak mau ribut. Saya mencari perusahaan. Terus ini juga perdamaian loh Pak. Kita udah perdamaian loh Pak antara si A dan si B, antara saya dan investor. Ada saksi. Kita ada perdamaian. Bahkan dari kejadian laporan dana, sebenarnya mereka tuh udah nggak pantas ngomongin. Karena tanggal 15 Mei waktu di berita tanggal berapa? Oktober kalau nggak salah. Soalnya mereka tuh nggak pantas ngomong kayak gitu. Kenapa? Udah ada perdamaian dan tanggalnya 15 Mei 2019. Berarti kan Oktober ke Mei udah berapa bulan? Kita 6 bulan. 6 bulanan. Nggak pantas. Apalagi Pak, yang namanya SP3 udah turun Pak. Iya. Dari kepolisian Polda. Cuman waktu pada saat demo saya nggak mau. Buat apa? Nih, SP3 udah turun. Kan udah nggak pantas dia ngomong penggelapan dana. Berarti selama ini berita itu. Oh. Nah, itu satu lagi Pak, kemarin yang tentang anak didik sampai sengsara katanya pada ngojek itu gimana? Bahkan Pak yang namanya saya ingat tuh, yang namanya di berita itu kan ya saya mohon maaf ya sebut namanya Agus, namanya Robi itu sampai ngojek. Pak, saya kontraknya saya bayarin Pak per bulan. Kontrakannya saya bayarin karena kan saya bilang dia itu sebenarnya udah interview, tapi karena bahasa Jepangnya jelek, kayuannya jelek nggak lulus. Bukan kita telantarin, bukannya kita nggak carikan job, kita carikan job. Tapi pada saat interview enggak, gagal Pak. Yang namanya kan perusahaan Jepang, Bapak perusahaan punya perusahaan Jepang. Dari orang yang gimana Pak? Yang pinter kan? Kalau naruh orang yang nggak bisa bahasa Jepang diterima nggak? Nggak mau terima. Udah gajinya gede engineering, sebulan sekitar 35 juta. Masa ngambil orang yang nggak bisa bahasa Jepang? Siapa yang mau? Logikanya gitu Pak. Saya udah interview Pak, cuma dia nggak terima. Dan memang pada saat itu sebenarnya dia tuh barang angkatan yang udah saya berangkatin Pak. Karena di sana juga kumian saya diprovokatorin Pak. Ada orang yang provokatorin, katanya saya menipu lah uang inilah uang itu. Akhirnya saya putus kontrak dengan mereka, saya nggak mau. Nah akhirnya si Robi ini saya carikan yang baru. Saya selalu ngomong dan dia udah matching tuh dengan jobnya, tapi bahasa Jepangnya nggak bagus, kayuannya kurang bagus. Dan yang kedua, atas nama Agus juga katanya sampai ikut kelas apa enggak, bahkan saya kontrakin barang tuh sama dia. Bahkan kalau misalnya saya tanya udah makan belum, punya uang belum, kalau nggak punya uang dipakai uang saya gitu. Bahkan kalau dia lagi nggak ada kerjaan, gimana caranya saya ngasih duit itu tapi ada kerjaan Pak. Saya nggak mau ngasih duit itu langsung, tolong dong benerin jembatan itu, masih ada Bu jembatan yang depan kantor itu kan rusak tuh jebol. Saya bilang tolong tuh perbaikin, saya kasih uang. Tujuan apa? Biar dia tuh merasa oh gue kerja dapat duit gitu, nggak mau saya ngasih secara cuma-cuma. Ya udah itu sebenarnya sih nggak ada yang saya telantarin, kontrakan saya bayarin, listrik saya bayarin. Dan cuman memang merekanya aja kali ya, nggak tahu lah itu sebenarnya apa penyebabnya. Mereka mungkin dia yang lebih tahu Pak. Makanya nanti habis ini kamu tanya, woi lu kenapa bisa kayak gini gitu. Berarti pelanggaran berat itu. Itu udah apalagi kan juga saya tambahkan juga atas nama engineering itu ya, yang berita 50 juta ada kan? Iya, ada itu Pak. Ya, itu enggak 50 juta sih sebenarnya. Kita juga ada buktinya mau lihat Pak. Cukup kayaknya Pak. Cukup. Kemajuan kantor, siswa bisa berangkat ke Jepang, itu udah sesuatu yang berharga buat saya pribadi dan perusahaan ini Pak. Seperti itu. Nah, ini dah. Baban jual tanah, lu sekolah di sini. Memang kita beli tanah, Mbak. Kita di ngontrak. Nggak ada belakang lu 2 ember. Ya, 2 ember ya. gini. Bapak sekolahin lu di sini, tapi dengan catatan barang bener. Jangan main-main, sungguh-sungguh. Ya, nggak ada orang tua yang nggak pengen anaknya nggak pinter. Pasti pengen semua anaknya pinter dan sukses. Paham? Kalau begitu, Pak. Saya terima kasih banyak udah diterima bertamu dan informasi-informasi yang tadi. Alhamdulillah saya dapat informasi yang aktual, artinya bukti ada semua bahwa berita yang selama ini adalah hoax. Iya. Nah, terima kasih juga udah datang ya. Sebenarnya kan
saya tuh apa namanya nggak mau menyebabkan orang tuh bilang kapan nih klarifikasi, itu buat saya nggak mau. Karena saya bukan levelnya orang seperti itu. Kalau saya ikutin itu berarti level saya sama dengan mereka, level saya berbeda. Saya lebih mementingkan anak didik saya dan perusahaan saya dan staf-staf saya seperti itu, karena jiwa raga saya pertaruhkan banget untuk MHJ seperti itu. Jadi ya kalau Bapak percaya ke MHJ anak didiknya, alhamdulillah, karena insya Allah saya akan didik dengan baik lah, dengan apa namanya sekuat jiwa raga saya bersama staf dan tim saya untuk mereka itu bisa berangkat ke depan. Insya Allah saya juga bersyukur Bapak tabayun ke kami, silaturahmi itu sesuatu yang jarang saya temukan. Biasanya kalau udah dengar berita ini boro-boro melangkah ke sini, datang juga males gitu, atau ya seperti apa. Tapi ya saya salut sama Bapak, sama anak Bapak, dan terima kasih juga udah datang ke sini. Ya semoga pertemuan ini bisa menjadikan suatu keberhasilan kemudian. Amin. Ya jadi gini Pak, saya mungkin mulai besok akan melunasi persyaratan ini, dan saya titip anak saya di sini, saya percayakan di MHJ ini, dan untuk selanjutnya saya percayakan, artinya gini, di rumah dia adalah tanggung jawab saya, di MHJ adalah tanggung jawab MHJ, dan tolong dididik agar anak saya ini bisa berhasil seperti kamu. Siap. Mungkin hanya itu aja. Ada tambahan? Cukup ya. Kalian khawatir dengan saya atau MHJ ya. Insya Allah kita nggak ada yang namanya pemerkosaan. Kami percaya bahwa berita-berita tersebut selama ini kami dengar adalah tidak benar. Dari itu saya mohon pamit karena nanti sore juga kebetulan kita ada acara. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sudah bisa ngobrol dengan Bapak dan sekaligus diterimanya anak saya di MHJ. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ini lu girang antara girang dua nih, lu girang sekolah di sini atau girang pengen emak baru? Buset dah, girang sekolah sini lah, bagus mau kawin. Ini pengen punya emak baru.